Halo, jumpa kembali dengan saya Supriyadi Pro di Pria Desain. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, selalu dalam lindungannya. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit sharing bagi rekan-rekan yang mungkin belum bisa ya, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Office Word ya. Mungkin ini nanti berguna bagi Anda tentunya yang masih pemula ya. Karena dengan daftar isi otomatis kita ini akan mempermudah kita dalam mengerjakan suatu pekerjaannya, terutama ketika kita membuat tulisan atau makalah atau tugas dan lain sebagainya. Selain itu, pekerjaan kita nantinya akan terlihat lebih rapi ya. Membuat daftar isi secara manual memang bisa di sini, tapi nanti nggak bakalan rapi ya, nggak seperti jika kita membuat daftar isi otomatis ya, yang fitur ini telah disediakan oleh Microsoft Office sendiri. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, silakan buka kanvas baru ya, atau dokumen baru. Kalau Anda belum paham bisa di sini file terus yang ini, pilih yang blank ini. Atau Anda mungkin sudah punya tulisan atau makalah yang bisa yang sudah terisi tulisan di sini semuanya ya. Di sini saya akan mencontohkan yang pendek saja agar nanti videonya tidak terlalu panjang. Di sini saya hanya akan memberikan contoh Pancasila ya, Pancasila dengan kelima silanya ya. Setelah Anda membuka dokumen yang ini, yang baru atau yang sudah Anda kerjakan sebelumnya, langkah pertama kita buat dulu ini ya, penomoran otomatis. Mengapa menggunakan penomoran otomatis? Karena dengan penomoran otomatis nanti daftar isi yang kita buat, jika diklik langsung menuju ke nomor tersebut. Caranya tinggal Anda arahkan kursor di sini ya, kemudian klik 2 kali. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Kemudian Anda pilih page number ini. Nah, back number ini ada, tidak saya terangkan semua ya, yang jelas yang ini top ini berarti di atas, bottom ini yang di bawah. Di atas pun ada bermacam-macam ini letaknya, ada yang di sebelah kiri, tengah, kanan, terus ini plain number ini di mana, kayaknya di tengah-tengah, belum pernah nyobain. Tapi di sini saya akan memilih yang bottom aja, kemudian yang tengah atau center. Nah, di sini ini karena baru ada 2, ini langsung 1 dan 2. Setelah ini selesai, kita close footernya ya. Kemudian kita munculkan panel navigasi di sini. Nah, untuk apa? Nanti ini akan mempermudah kita mengontrol apa yang telah kita buat daftar isinya di sini. Untuk melakukannya cukup dengan tekan Ctrl dan F di keyboard kita ya. Nah, di sini. Ini karena belum dibuat, masih kosong ya. Ini jangan result, tapi yang ini yang heading. Kemudian ini kita buat heading terlebih dahulu untuk cara pertama ya.
Kemudian ini bakalan saya buat heading 1. Nah, ini kan tampak besar. Kalau Anda mungkin ingin memodifikasinya, silahkan klik modify ya. Ini klik kanan, modify. Kemudian ini hurufnya, jenis fontnya, ini ukuran huruf, ini ketebalan, dan ini pilih otomatis saja. Setelah selesai, nah ini heading 1 kan, kita klik OK. Nah, kita klik lagi, kemudian kita agar rapi, kita pindah tengah. Nah, otomatis di sini inilah yang saya maksud tadi, akan membantu kita ya. Heading langsung tampil di sini. Ketika kita sudah membuat heading, ini nantinya akan ada seperti ini, anak panah ini. Kalau kita klik, ini akan tersembunyi ya, menyembunyikan tulisan atau gambar yang telah ada di bagian bawahnya atau yang termasuk dalam heading ini. Setelah itu saya sudah menyiapkan dokumennya ya, sudah saya siapkan, nanti tinggal tulis sambil saya merokok dulu. Kemudian kita di sini kita buat daftar isi ya. Ini sebenarnya kita tulis sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Ini kita blok, kita buat heading juga, letakkan di tengah. Nantinya kita isi daftar isi yang sudah jadi. Kemudian kita enter di bagian bawahnya. Pancasila ini nantinya akan memuat satu ya, ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Sila 1, kemudian kita buat yang ini udah heading, ini sub heading aja, ini sub I atau heading 2. Nah, enter dulu aja. Aduh, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kita ini, atau kita buat dulu saya udah menyiapkan gambarnya ini, sila 1. Bentar, buat Time New Roman ukuran 14 ya, atau 16 biar agak jelas. Halaman 123. Saya sudah menyiapkan gambar di sini, bisa insert gambar. Nah, terus kemudian list device bisa kita ambil dari sini, simbol gambar bintang. Ini ya, simbol gambar bintang ini taruh di sini. Nah, sudah. Kalau kurang kecil bisa kita kecilkan. Nah, ini kan sudah tercatat di sini ya. Ini kalau kita gini langsung ke halaman 1. Nah, ini kita lanjutkan ke sila 2. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita buat heading 2. Kita ambil gambarnya sila kedua.
rantai, ambil insert gambarnya, atau Anda bisa drag sini gambar rantai. Itu juga. Oh, ini gambarnya yang jenis WP yang ini. Nah, sudah agak rapi. Ini subuding ding 2 ya. Ding 2. Kemudian kita lanjutkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Kita buat dinding 2 lagi, kemudian kita insert gambarnya. Sila keempat. Dipimpin oleh Hikmat Kebijakus. Kita buat subheading 2. Yang terakhir sila kelima. Buat dinding 2 lagi. Biar rapi, atau tengah semua. Nah, di sini bisa kita lihat ini ding 1, ini ding 2. Jika nanti Anda menambahkan subheading atau heading 3, heading 4, nanti akan tampil lebih menjorok ke sini ya, lebih menjorok ke kanan. Nah, ini kita sudah bisa membuat daftar isi sampai 5 sila ya. Lalu bagaimana cara memasukkan? Kita tadi kan sudah membuat daftar isi ya. Nah, di sini ini sudah heading 1. Cara memasukkan agar secara otomatis ini ada di sini dengan tampilan yang rapi. Caranya cukup mudah. Anda klik reference ya, kemudian ini tabel of content. Nah, untuk pilihan paling atas ini daftar manual, daftar isi manual. Ini daftar 1, 2, silahkan pilih. Kita coba pilih 1 saja. Nah, sudah rapi. Ini otomatis langsung masuk sini.
Ini tinggal kita ngatur ini ya, hurufnya. Nah, kita buat mobil. Ini biasanya terdesak ke sini, kita sesuaikan lagi. Nah, rapi kan? Ini rapi dari atas sampai sini. Titik-titiknya juga sama. Lain kalau kita manual ya. Kalau kita manual, kita ngetik terus diberi titik-titik, nanti nggak bakalan bisa lurus atau presisi semuanya seperti ini. Kita buat yang lebih besar, ini sebagai contoh saja. Nah, ini fungsinya. Tadi kita membuat ini kan, kalau kita klik langsung menuju ke nomor yang dituju. Oh ya, di sini saya menggunakan Microsoft Office, sebentar. Microsoft Office Professional Plus 2016. Mungkin bagi yang menggunakan Office yang lebih lama atau yang lebih baru mungkin ada perbedaannya, tapi saya kira perbedaannya tidak begitu signifikan. Biasanya cuman tampilan menunya saja. Iya, apalagi ya, kayaknya sudah itu saja. Kita tinggal menyimpan, save as. Ya, saya kira begitu saja. Semoga sharing pendek ini bermanfaat bagi Anda semua, terutama yang membutuhkan. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.